Ya, jadi bagaimana agar Ramadan bisa lebih bermakna? Ya, itu tadi sudah disampaikan kiat-kiatnya, ya. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini tetap bagaimana kita berupaya agar bisa melaksanakan protokol kesehatan, ya. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Ya, ini sangat penting karena kita belum meninggalkan pandemi COVID-19 ini. Ya, karena itu salah satu kiat di bulan Ramadan tahun ini adalah bagaimana agar lebih bermakna. Ya. Kenapa perlu tetap menjaga protokol kesehatan? Karena kalau kita sakit di bulan Ramadan ini nanti ibadah susah, ya, pasti tidak bisa puasa, ya, tidak bisa pergi ke masjid untuk sholat jamaah, ya, tidak bisa tadarusan Al-Quran, ya. Karena itu supaya lebih bermakna ibadah puasa kita Ramadan ini, ya, itu perlu untuk tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan ini sangat-sangat penting, ya. Ada yang mengatakan, ya, if you lose your health, you will lose something, ya. If you lose your money, you don't lose anything. Ya, kalau hilang uang sebenarnya tidak masalah jika masih bisa dicari, ya. Atau hilang HP-nya masih bisa dibeli kalau ada uang, gitu ya. Tapi kalau kesehatannya hilang, ya, maka itu eh, barulah kehilangan sesuatu, ya, itu. Kenapa? Karena dengan sakit itu bisa susah kita untuk bekerja, susah mencari nafkah, ya, susah melakukan ibadah dengan baik, ya, dan seterusnya. Ya, karena itu ya kita berharap bahwa selalu sehat walafiat. Kita mencapai Ramadan tahun ini, ya, dan diperbolehkan untuk beribadah di masjid dan seterusnya, ya, kita genjot memang, gitu ya, dengan berusaha semaksimal mungkin. Tapi salah satu tadi kuncinya adalah ibadah yang kita lakukan itu karena atas dasar cinta. Nah, ini, ya, atas dasar cinta. Nah, kalau ditanya apa itu cinta, itu secara filosofis, ya, saya biasa menyampaikan ke mahasiswa atau mahasiswi, ya, secara falsafah, cinta itu bukan dari mata turun ke hati, gitu ya. Atau misalnya eh, cinta itu adalah cindolo natape kalau orang Pindrang bilang, itu. Tapi bahasa falsafahnya cinta itu adalah kecenderungan hati untuk selalu merasa damai dengan objek yang dicintai, ya. Nah, jadi misalnya kita mencintai Allah ketika kita beribadah, itu damai sekali rasanya, ya. Kita cinta ini puasa, kita melaksanakan puasa seperti tadi Pak Dekan juga katakan, Pak Bambang juga katakan, itu tidak ada beban rasa selalu melihat jam berapa ini. Ya. Itu karena sudah merasa cinta dengan Allah, sehingga dalam melaksanakan puasa itu tidak ada rasa-rasa capek, ya, tidak ada rasa-rasa mengeluh, ya, karena apa yang dia lakukan itu cinta, itu, ya. Sama halnya misalnya kita mencintai ibu kita, ya, kalau ketemu ibu luar biasa sayangnya, gitu ya, atau ayah kita bermanja-manja, gitu ya, karena rasa cinta. Begitupun bulan Ramadan ini, karena rasa cinta kita kepada bulan Ramadan dengan banyaknya tadi fadilah-fadilah, ya, seperti sampaikan Ustaz Bambang juga, itu membuat kita beribadah itu rasanya bebannya itu ringan, gitu ya. Apalagi kalau Ustadz, seperti Ustadz Bambang ini kan sudah mulai ceramah subuh, ya, sudah itu kultum duhur. Coba tidak pandemi ini itu biasa sampai 5 kali per hari, ya. Pernah saya ditanya dari atase Australia, dia bilang bagaimana caranya itu Anda sedang puasa
Anda ceramah sampai 5 kali sehari semalam. Iya, iya. Ada yang sampai 7 kali Pak, waktu itu Pak Richard ya, Pak Richard. Dia bilang bagaimana? Jadi apa tidak kering itu tenggorokan gitu ya? Ya kering. Ya, saya bilang tenggorokan itu kan apa selalu dibasahi kalau lagi berwudu ya. Nah, yang penting airnya jangan ditelan. Karena kalau ditelan bisa sakit perut ya, airnya tidak dimasak dan seterusnya. Ya, tapi ya itulah karena rasa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini terasa ringan gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa berat, merasa sakit dan seterusnya, padahal justru apa agar Ramadan ini lebih bermakna, kata kuncinya tadi itu adalah bagaimana mencintai ibadah yang kita lakukan ini, mencintai pekerjaan yang kita kerjakan itu, maka akan kita selalu melaksanakannya dengan senang hati. Ya, tapi yang namanya manusia biasa, ya kadang kalau sudah ada yang menjengkelkan susah juga itu, ya susah juga itu menata menata hati kita ya, dan itu kadang diekspresikan kepada dengan kata-kata, dengan sikap gitu ya. Nah, sehingga orang yang kita hadapi itu kadang merasa wah ini si A misalnya mungkin lagi marah, lagi apa gitu ya. Nah, dengan puasa ini itu mendidik kita untuk betul-betul bisa mengendalikan diri. Mau tadinya marah, tapi saya ini kan lagi puasa, jadi tidak jadi begitu ya. Nah, itu jadi ada semacam reminder atau pengingat sehingga dalam kehidupan interaksi kita itu sangat-sangat. Ya, karena itulah bagaimana Ramadan ini bermakna, itu tadi harus didasari dengan cinta kepada apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan juga seperti yang disampaikan Ustaz Bambang, bagaimana meraih fadilah-fadilah ya, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini sehingga momen ya sedetik pun yang kita lalui di bulan Ramadan ini betul-betul digunakan untuk bisa beraktivitas ya dan beribadah yang bermanfaat. Ya, walaupun Bunda Dr. Nurjana Abna itu mempertanyakan kenapa ya kemarin ya, kenapa ya di bulan Ramadan luar biasa ini aktivitas ibadah, padahal ada 11 bulan lainnya yang juga disiapkan itu ya. Cuma ya mungkin memang karena bulan Ramadan ini ya ada padilah ya selain karena perintah, tapi banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengetahuinya ya. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui keutamaan itu ya itu biasanya biasa-biasa saja gitu ya. Ya, itu biasa kita di sekolah kalau menjelaskan tentang cinta kepada siswa SLTA ya, saya sering kasih ilustrasi untuk bisa paham apa itu cinta. Itu ibaratnya seperti main gasing. Nah, jadi kalau lihat gasing itu, buat kita dia berputar, 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 ya itu sudah kalau misalnya gasingnya berputar, kadang tidak bisa dibedakan apakah dia sudah berputar atau tidak. Nah, itu berarti gasingnya sedang cindo. Ya, itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu. Jadi yang paling pas bahasa Bugis itu tentang cinta adalah itulah cindo ya. Cindo. Itu artinya bahwa dia tidak bisa bedakan apakah gasingnya sudah berputar atau tidak gitu kan. Karena itu orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah, dia akan menjadi fana. Dia akan menyatu dengan Tuhan. Ya, itu dalam sufi itu atau misalnya seperti yang dicapai oleh Rawi Al-Adawiyah adalah mahabbah ya. Cintanya terbalas atau ma'rifah dari Al-Ghazali gitu. Ya, kalau kita melihat sejarah itu ketika mencapai ma'rifat atau ketika mencapai mahabbah atau fana dari Al-Junaid ya, itu luar biasa bagaimana penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Bahkan misalnya Abdul Qadir Jailani sampai kemudian dipenggal kepalanya oleh
pemerintahan pada masanya, karena seakan-akan dia menafikan kebesaran Tuhan. Dia berkata Tuhan ada di kantongnya. Ya, padahal ketika dia mengucapkan itu dia dalam keadaan fana, ya, dia dalam keadaan menyatu dengan Tuhan, ya. Dan itu luar biasa kecintaannya. Nah, kita ini untuk bisa mencapai di situ susah. Setiap hari ini kita dalam sholat itu selalu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, segala urusanku, bahkan hidup dan matiku, semuanya saya serahkan kepada Allah. Tapi nyatanya ya kita tidak menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya, ada panggilan Allah misalnya untuk sholat, hayya salat, mari sholat, kita masih asik main game, ya. Terutama adik-adik mahasiswa ini, ya, kita masih asik melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, padahal ketika sholat itu 5 kali sehari semalam minimal, kita semacam pengakuan itu kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan bilang kamu ini 5 kali bilang sama saya, semuanya untuk saya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak semuanya untuk saya? Jadi wajar kalau dalam kehidupan kita itu jauh berbeda dengan misalnya para ulama-ulama yang memang memperoleh keilmuan, memperoleh karamah, memperoleh kewalian, ya, karena mereka sangat-sangat mencintai Allah dan sangat-sangat dekat kepadanya. Ya, penyerahan dirinya luar biasa. Kita ini masih banyak semacam halangan-halangan, ya, atau biasa disebut dengan hijab, sehingga belum bisa tersingkap, ya, untuk bisa betul-betul menyatu dengan Allah, dengan Tuhan yang kita sembah. Karena dalam sejarah itu biasanya kalau menyatu itu seperti misalnya tadi disebutkan fana atau ma'rifah, itu tidak bisa lama, ya. Istilahnya almarhum Dr. Arifudin Cawidu itu semacam orgasme spiritual, ya. Ini kalau banyak yang hadir ini yang sudah menikah, ya, ada yang belum ada musim di sini, belum ada mahasiswa. Ya, kalau tapi kan sudah mimpi, ya, musim kan sudah mimpi. Kalau belum mimpi berarti belum dewasa. Nah, itu kan kalau orgasme kan tidak lama, ya, tidak lama, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu ketika menyatu dengan Tuhan, itu merasakan nikmat yang luar biasa. Jadi ketika Nabi itu Isra Mi'raj, itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika Al-Ghazali Ma'rifah, merasakan nikmatnya itu bertemu dengan Tuhan. Ketika Rabi Al-Adawiyah diterima cintanya, itu merasakan nikmat yang luar biasa yang tiada taranya. Gitu. Sampai-sampai Rabi Al-Adawiyah mengatakan, ya Tuhan, kalau saya ibadah untuk mencari surgamu, masukkan saya dalam neraka. Ya, kalau saya menghindari neraka, beribadah karena menghindari neraka, ya pokoknya saya masukkan di neraka saja. Ya, saking dia ketika mahabbah itu merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika menyatu dengan Tuhan, rasa cintanya kepada Tuhan. Nah, karena itu dalam bulan Ramadan ini agar lebih bermakna, mari kita tingkatkan cinta kita ini, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, ya. Nah, itu juga cinta kepada sesama. Susah sekali itu, ya, untuk kita bisa betul-betul mencintai sesama kita ini dengan seperti saudara kita sendiri, ya. Terutama di jalan, ya. Di jalan, di lampu merah. Itu kalau Adam itu anak-anak datang, ibu-ibu atau apa, ya paling sering kita maaf ya, maaf ya. Untung kalau bilang maaf ya, maaf ya. Kalau sudah marah-marah, pindah nanti. Itu kan itu menjengkelkan juga kadang, gitu ya. Kadang, karena itu itu kesempatan juga berdakwah di situ. Ya, jadi biasa ditanya Islam, bisa syahadat. Apa itu syahadat, Pak? Itu kan kasihan mereka. Jadi diajar syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu. Oh, kalau itu saya hafal, Pak. Itu ya. Besok-besok dia sudah tandai mobil.
Dari jauh sudah teriak, oh itu Pak Ustaz. Ustaz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu diberikan lagi. Jadi apa namanya? Nah, tapi itu memang susah ya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari. Bagaimana menebar cinta kita? Ya, ada mahasiswa cowok yang saya ajar, biasa dia bilang, Stas, saya juga suka menebar cinta. Ya, di kampung ada cinta saya, di kampus ada cinta saya, di di mana-mana ada cinta saya. Ah, itu namanya playboy itu bilang. Ya, karena dia maksudkan cinta itu adalah pacarnya. Bagaimana Ramadan ini bermakna? Itu dengan pertama tetap menjaga protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak beribadah, banyak membantu sesama, dan juga intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin meningkat. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kalau didasari dengan rasa cinta, maka itu tidak akan berat. Ya, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan, ibadah tarawih, sholat tahajud, sholat lain, bersedekah, berimpak. Kalau semuanya atas rasa cinta, atas itu tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi ta'ala, maka semuanya itu akan menjadi makna sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ya, saya kira demikian ya, Bunda Jana. Terima kasih banyak kepada seluruh yang hadir. Luar biasa, Ustadz Bambang. Syukran ya. Ya, ada closing statement Pak Bambang yang mau disampaikan, pesan-pesan bukan pesan-pesan terakhir ya, karena besok kita ketemu lagi. Ya, ada pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa ini ya, 2 menit silakan. Ya. Ya. Saya rasa kalau pesan-pesan sebenarnya menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Hak, bahwa Ramadan ini memang harus kita jadikan sebagai untuk memupuk kebaikan, menebar cinta, tanpa ada tedeng alih-alih, orang bilang, tanpa ada pretensi yang lain, betul-betul lillah fillah billah. Maka pesan saya kepada adik-adik, maka jangan lupa sebentar malam tetap ke masjid. Iya betul. Ya, betul. Banyak juga yang minta izin ke orang tua mau keluar ke masjid, tapi ternyata nyangkut ke Pantai Losari. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu ada anak-anak kita ya. Terima kasih Ustaz. Baik ya, terima kasih. Saya kira bagus sekali pesannya bahwa tetap bagaimana masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah, Baitullah. Di sana lebih khusyuk, lebih dekat rasanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadah dan menyampaikan harapan-harapan kita dalam menata kehidupan kita di dunia ini. Saya kira demikian ya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang hadir. Ada Ustadz Sahrul juga ini ya, Pak Kabid Konseling. Ada Muhsin ya. Sehat-sehat ya Muhsin. Ya, alhamdulillah. Ya, dan Bunda Dr. Janabna, terima kasih. Dr. Haryani dan seluruh Ananda semuanya yang telah mengikuti saya capture semua ini nama-nama yang hadir. Dan insya Allah akan memberi manfaat ya kepada kita semua, dan mohon maaf jika ada kata dan perilaku yang kurang berkenan dalam kesempatan hari ini. Ya, selamat menanti buka puasa, dan insya Allah jangan lupa join kembali besok dengan tema dan narasumber yang berbeda. Mari kita tutup dengan doa pada lampu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilma yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu Amin. alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.